Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Maulana Sinaga. Beberapa hari yang lalu channel Tasik Ngaji ditantang oleh pemilik Edis TV, yaitu Edis Deputar, untuk berdebat agama. Dari bahasanya, Edis Deputar itu dia betul-betul menantang Tasik Ngaji, pemilik channel Tasik Ngaji, untuk berdebat. Tapi kita tahu kan, Edis Deputar debatnya di mana? Yaitu debatnya di TikTok, debat kusir, tak ada moderatornya. Lalu di belakang ada backsound ketawa. Asal dia sedikit aja lucu, backsound ketawa, seolah-olah mengolok-ngolok atau mengejek. Dan tantangan terbuka Edis Deputar itu diterima langsung oleh pemilik channel Tasik Ngaji yang masih muda, perawakannya ganteng, luar biasa, putih. Mari kita dengarkan video Tasik Ngaji menerima tantangan Edis Deputar. Check this out. Maka sebelumnya kamu sudah persiapkan untuk tempat keamanan, kenyamanan itu sudah dijamin. Kami sudah sediakan dan bekerja sama dengan Yayasan Arimatea, yang kemudian dari pihak Arimatea sudah menyediakan tempat kenyamanan, keamanan itu betul-betul sudah dijamin. Maka kalau misalkan kita melihat perbuatan antara Muslim dan non-Muslim di Arimatea, tidak ada kemudian non-Muslim setelah debat dipenjara, setelah debat ditahan, setelah debat diperkarakan. Tidak ada yang semacam itu. Justru mereka mendapatkan perlakuan yang baik, perlakuan yang selayaknya. Dan kalau misalkan ada yang menuduh, kalau misalkan debat dengan Muslim langsung ditangkap, ya. Kalau misalkan debat offline bersama Muslim langsung diperkarakan, itu sebetulnya fitnahan yang hemat kami tidak berdasar dan fitnahan yang sangat keji. Yang pertama, jadi sampai saat ini Luar biasa ya, Tasik Ngaji menerima tantangan debat Edis Deputar. Debatnya bukan debat kaleng-kaleng, bukan debat TikTok, debat kusir, gak ada moderator. Asal cuap-cuap saja tanpa data. Tapi tantangan yang diterima Tasik Ngaji menerima tantangan Edis Deputar, yaitu debat offline, ada moderatornya. Kalau kemudian nanti pertanyaannya nggak bisa, pertanyaan dijawab dengan ngawur. Misalnya pertanyaannya tentang A, maka jawabannya harus A. Selama ini kan Edis Deputar begitu. Yang ditanya A, dia jawab Z. Yang ditanya Z, yang dijawab A. Contoh misalnya, Edis Deputar ditanya, Anda mengatakan Muhammad itu Rabb. Tunjukkan sama saya di mana dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu disebut dengan Rabb. Itu ditanya langsung sama lawan debatnya. Tapi apa jawaban Edis Deputar? Dia putar video orang. Ternyata Edis Deputar ini, selain dia tukang mencela agama orang, dia itu rupanya kolektor video. Oke, kita teruskan mendengarkan video dari Tasik Ngaji. Check this out. Edis Deputar belum ada reaksi atau belum ada pernyataan khusus terkait apakah Edis Deputar menyanggupi debat offline di Indonesia. Sampai saat ini tidak. Nah, jadi ternyata setelah video Tasik Ngaji ini menerima dengan terbuka, setelah terbuka menerima tantangan Edis Deputar, bahkan sudah beberapa hari, sepekan lewat, Edis Deputar cuman mingkem, nggak berani. Terimalah debatnya secara offline di ruang terbuka. Jadi ada manifestasi, dijamin keamanan, ada polisinya, tak ada ditangkap, bebas, jurdil. Wah, luar biasa. Kita buat peraturan, ada moderator, tapi kemana Edis Deputar, kemana woi Edis Deputar, mana kau woi? Edis Deputar, mana kau woi? Lari kau, terima tantangan. Ayo, aku pengen kalian menengok congor kau yang panjang sok hebat itu. Cicingnya kau lah di Amerika, berdebat di Amerika, sok-sok nantang Ustaz Abdul Somad pula, Firanda, Ustaz Somad, baru Ustaz Hidayat, bertiga untuk sendiri. Jadi namanya supaya nama aku besar ya. Alah Edis, saya nggak tahu aja gaya kau. Sok nantang
marah-marah, ini ada kasih ngaji nih, terimalah tantangannya, ayo. Masa di Amerika, ngapain di Amerika juga nih banyak biaya, negeri orang, negeri sendiri aja. Indonesia gimana, ayo. Cicing ye, udah berapa hari, hampir sepekan lebih lah jadi tantangan diberikan kasih ngaji sampai sonari. Ini ya ho, lay sudah butar. Ini ya ho, menakutnya kau, cemennya kau udah pakai daster aja kau, pakai daster. Oh, so kau pakai lagi baju kau tuh, pakai daster bini kau aja kau. Ya Allah, malu-malu orang Batak aja kau, ditantang kau secara terbuka, secara open nggak mau kau. Jadi kau mau debat kayak mana? Debat TikTok yang debat kusir itu. Debat kusir kayak gitu di TikTok nggak? Itu nggak ada nilai, bro. Debat yang terhormat itu debat terbuka, ada yang memfasilitasi, ada polisinya, ada moderatornya, itu baru debat. Kalau di TikTok itu bukan debat kusir namanya itu. Tiba-tiba nggak sanggup lari, cicing, matikan kamera, matikan mikrofon. Udah ada disebutan, aku aja lah kau itu cemen, cuman cuap-cuap. Ayo terimalah tantangan, ku tunggu. Saya Maulana Sinaga menunggu pendiri tantanganmu tadi. Aku ingin melihat kan berdebat, kau berdebat. Mana kau berdebat? Tuh pilih kali aku tahu. Congor kau tuh kan lebar kali, besar kali, cakep kau. Ayo, mana? Terimalah tantangan sekali, terimalah. Berani. Udah lebih sepekan. Mana jawaban kau? Cicing kau kemana-mana. Pura kau nggak tahu. Udah sampai sama kau itu. Jadi sebentar. Aduh, udahlah, cobalah kau tobat. Kau urus aja lah agama kau tuh, kau urus, dan kau urus agama orang, kau urus. Aku pun Desa Butar, jujur sama kau, nggak suka aku sama Ustaz. Ini semua sama saudara-saudaraku Nasrani. Aku nggak suka sama Ustaz yang membahas agama orang. Yahya Waloni itu, mu'alaf, asal ceramah, agama orang aja dibahasnya. Agamanya yang kemarin jadi bahasnya, nggak suka aku. Ngapain bahas agama orang? Nggak kerjaan. Agama aja belum selesai kok awak bahas. Agama awak belum penuh, belum full awak pelajari. Ngapain agama orang dibahas? Dijelek-jeleki. Awak jeleki agama orang, nanti dia jeleki awak. Kan bukannya dalam Al-Quran itu diajarkan sama Allah, jangan ejek Tuhan orang, nanti dia pun ejek aku. Jangan dibahas agama orang. Bahas agama orang aja. Aku nggak suka. Saya dalam pribadi salah, dalam kapasitas tidak menyukai. Saya ulangi, saya dalam kapasitas tidak menyukai ustaz siapapun orangnya yang membahas agama orang. Contohnya Ustaz Yahya Waloni, bahkan Ustaz Somad, ketika dia membahas agama orang pun aku nggak suka. Tetapi dia membawa. Saat itu saya suruh matikan HP. Yang salah itu sebenarnya yang mengupload ke HP, ke YouTube, ke Facebook, sosial media, itu yang salah. Misalnya ada jawab pertanyaan tentang bagaimana salib, tentang ini kan pertanyaan tentang yang aneh-aneh, nggak dijawab gimana, dijawab, tapi jawaban itu diupload, akhirnya membuat kericuhan. Yang mana kita lihat Ustaz Somad klarifikasi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta. Jadi siapapun agama ustadznya, saya nggak suka. Ngapain bahas agama orang? Gitu. Apalagi saya ini seorang Muslim, orang Batak. Wah, Kristen, patua Kristen, pupung Kristen, sepupu banyak Kristen. Kalau kau bahas agama orang, gimana perasaan orang itu coba? Ya udah, urus aja agama orang, nggak usah agama orang yang urus. Siapapun ustadznya nggak suka. Jadi gitulah, nggak usah kau bahas. Ini kau pikir aku suka kalian yang ustadz yang bahas agama orang, nggak suka aku itu lah. Makanya kau tobatlah kau, jangan kau bahas agama Islam. Fokus saja kau agama Kristen kau tuh. Aku pun juga nggak akan bahas agama kau tuh. Selesai lah ini, nggak usah aku bahas lagi agama kau. Aku bahaslah konten yang lain. Kalau memang kau gentleman, udah terima tantangan tasik ngaji itu. Tapi sekarang aku terima juga nyadai.